Fakhrul Barik. Saya adalah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya mengambil prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di prodi ini saya sekarang berada di semester 2. Oke, kali ini saya akan menceritakan atau mendongeng tentang kisah silat Jawi Saka. Di dalam cerita rakyat ini terdapat 3 tokoh utama. Yang pertama adalah Kang Mas Rekso, yang kedua Raden Surya Agung, yang ketiga adalah Mbah Supomo. Ini saya didampingi oleh seorang responden. Responden tersebut ialah ibu saya sendiri. Ibu, perkenalkan, ibu saya ini bernama siapa, Ibu? Lilik Mufidah. Mufidah. Ibu, apakah boleh saya meminta waktunya Ibu sebentar? Ada apa, Nak? Ini, Ibu, saya akan mendongengkan kembali kisah silat Jawi Saka. Kisah silat Jawi Saka ini merupakan cerita rakyat masyarakat desa Tambak Jawi Saka. Nah, dahulu kala desa Kali Saka adalah hutan belantara. Tidak ada manusia yang menghuninya. Hutan tidak ada orang yang menghuninya. Hutan dengan tumbuhan yang masih sangat alami tanpa adanya kerusakan akibat ulah manusia. Daratan Tambak Kali Saka terbentuk endapan pasir sungai berantas yang membanjiri hutan di wilayah itu, Ibu. Menyelimuti hutan seluas 10 km persegi dengan timbulnya daratan pasir dan tanah yang subur bagi tumbuhnya pepohonan, tanaman, pangan, dan buah-buahan. Bu, sesuai cerita dongeng di atas tadi yang awalnya sudah saya sebutkan, desa Tambak Kali Saka kan dahulunya adalah hutan. Nah, di sini ada cerita sedikit. Dahulu banyak masyarakat dari desa Bangil, Pasuruan, pergi ke desa Bluru untuk bekerja. Nah, masyarakat tersebut pergi ke desa Bluru dengan berjalan kaki, Bu. Karena saat itu belum banyak yang memiliki kendaraan yang bisa digunakan sebagai alat transportasi. Nah, karena jauhnya jarak dari desa Bangil ke desa Bluru, masyarakat itu sering berhenti dan beristirahat di hutan yang sekarang ini menjadi desa Tambak Kali Saka tersebut. Ya, nah selanjutnya Belanda tiba di Indonesia. Memang, Ibu, desa Tanah Kali Saka ini memang dulunya adalah hutan dan mempunyai banyak isi yang sangat bermanfaat dan melimpah. Oleh sebab itu, para penjajah Belanda tiba di Indonesia. Mereka tertarik dengan kekayaan tanah Kali Saka yang sangat melimpah itu. Para penjajah Belanda itu memanfaatkan hasil kekayaan hutan untuk membuat rumah, kereta, meja, kursi yang dikirim untuk memenuhi kebutuhan di Belanda, Ibu. Awalnya mereka membeli, awalnya sih mereka cuma membeli, tapi akhirnya ingin menguasai hasil bumi dan masyarakat yang tinggal di sana. Mereka merampok hasil bumi dan mewajibkan masyarakat Kali Saka membayar upeti. Tetapi sesuai musyawarah dari masyarakat adat Kali Saka, mereka semua tidak mau membayar upeti tersebut, Ibu. Kenapa? Karena yang merasa itu adalah tanah kelahiran mereka sendiri, nggak mau dijajah, Ibu. Oleh sebab itu penjajah Belanda sangat geram dan tidak terima. Dikarenakan bangsa Belanda geram dengan ulah para dengan demikian terjadinya suatu peperangan, Ibu, terhadap masyarakat desa Tambak Kali Saka. Peperangan ini pun oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama itu tadi, sesuai judul silat Jawi Saka. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, Ibu, apakah Ibu mengerti arti dari silat Jawi Saka tersebut? Belum ya? Baru asing ini berarti? Baru asing. Gak pernah dengar. Oke, Pak. Silat tersendiri mempunyai arti yaitu perang. Nah, dan Jawi Saka mempunyai arti kekuatan luhur masyarakat desa Tambak Kali Saka. Peperangan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh adat atau yang lebih dikenal sebagai pepadu silat Jawi Saka, Ibu. Tokoh tersebut yang bernama Raden Surya Agung sebagai pemimpin masyarakat, atau kalau di zaman sekarang ini mungkin kepala desa, Ibu, ya. Lalu Mbah Supomo sebagai penasihat perang. Nah, yang terakhir Kang Mas Adipati Raksa
sebagai panglima perang yang mendampingi Raden Surya. Mereka inilah tokoh-tokoh pemimpin desa Tambak Kalisoko yang memerangi penjajah Belanda itu, Ibu. Mereka bersama-sama bersatu bersama warga untuk memukul mundur para bangsa Belanda. Akhirnya nak, bagaimana nak? Bentar Ibu ya, nanti akan saya lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Hmm. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu tadi. Dalam silat Jawisoko ini, para pepadu-pepadu atau para tokoh-tokoh masyarakat tersebut hanya bersenjatakan alat sederhana, Ibu. Jika Belanda mempunyai senjata api, meriam, dan lain-lain, para warga Tambak Jawisoko ini hanya mempunyai parang, Ibu. Parang, bambu, juga keris. Sedangkan Belanda itu tadi menggunakan alat perang, sudah menggunakan senapan canggih. Tetapi masyarakat desa Tambak Kalisoko tidak dapat dikalahkan oleh para penjajah Belanda. Dan semua pepadu-pepadu serta tokoh-tokoh desa Tambak Kalisoko yang ada di sekitarnya memiliki ilmu leluhur yang dipelajari oleh nenek moyangnya terdahulu. Akhirnya penjajah Belanda itu pun menyerah dan mundur, tidak jadi mengambil kekayaan dari desa Kalisoko tersebut, Ibu. Wah, hebat ya nak. Hebat, Ibu. Nah, dari cerita yang sudah saya ceritakan kepada Ibu, apakah ada pertanyaan yang akan Ibu tanyakan kepada saya? Gak ada. Oh, berarti sudah cukup jelas Bu ya tentang cerita silat Jawisoko? Cukup jelas. Oke, terima kasih Bu. Yaudah Ibu ya, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Saya berterima kasih atas waktu. Oke, itu tadi sedikit cerita atau dongeng cerita rakyat yang berjudul Silat Jawisoko. Saya Bahrul Hujan Fari meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau ejaan yang kurang jelas. Mohon untuk dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.